Halo teman-teman, kembali lagi di channel Miss Via. Pada video kali ini, Miss Via akan kembali berbagi tips dan trik yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan selamat datang di Quick Tips by Miss Via. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman yang nonton video ini, ada nggak sih yang nonton video ini pengen banget gitu jadi seorang trainer? Atau jadi seorang speaker yang bisa berbagi banyak hal untuk banyak orang, bisa menginspirasi dan menjadi motivator maybe? Kalau misalkan teman-teman nih pengen menjadi speaker ataupun trainer atau bahkan motivator, yuk tonton video ini untuk tahu apa aja syarat yang perlu kamu penuhi terlebih dahulu untuk menjadi seorang trainer, speaker maupun motivator. Teman-teman sekalian, banyak banget orang-orang itu baik di tenaga kesehatan maupun di luar sana yang pengen jadi seorang trainer, speaker, motivator, tapi mereka tuh nggak tahu bakal memulainya dari mana. Nah, video ini kita akan berbagi banyak hal tentang gimana sih cara supaya teman-teman itu bisa menjadi seorang trainer, speaker maupun motivator. Nah, poin pertama yang perlu teman-teman pastikan ada dalam diri teman-teman sekalian adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang apik. Kamu termasuk orang yang komunikatif atau enggak gitu. Karena ini basic banget lah, hal pertama yang perlu teman-teman miliki dalam diri. Kamu harus menjadi seorang yang komunikatif gitu. Bisa mengkomunikasikan apapun secara asertif, efektif gitu. Bahkan teman-teman perlu menjadi seorang yang humble gitu untuk bisa kemana-mana gitu kan, seluk-beluk dan dapetin koneksi kemana-mana gitu. Nah, kemampuan public speaking dalam komunikasi juga perlu teman-teman miliki karena ya memang seorang speaker, motivator maupun trainer ya kemampuan pertama yang harus mereka punya adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum. Baik itu 1 orang, 2 orang atau ribuan orang. So pastiin teman-teman sekalian bisa berbicara di depan umum dan teman-teman merupakan satu orang yang komunikatif gitu dalam komunikasi ya. Lalu hal yang kedua adalah teman-teman pastikan teman-teman punya expertise. Saya sering sebutnya expertise atau subject mastery lah ya. Jadi intinya adalah satu hal yang teman-teman dalami banget, yang teman-teman itu bagus banget membawakan hal tersebut dan memang teman-teman tuh hobi banget dan seneng gitu untuk membawakan materi tersebut. Jadi emang kayak ada materi spesifik teman-teman itu ingin dikenal sebagai trainer apa. Misalkan seperti saya itu trainer public speaking karena memangnya saya ingin banyak berbagi ke banyak orang gitu tentang public speaking karena saya suka public speaking dan saya itu ibaratnya passionnya di public speaking gitu teman-teman sekalian. Jadi expertise saya adalah di bidang public speaking. Nah, teman-teman perlu mencari tahu expertise teman-teman di mana ya, public speaking kah, atau komunikasi kah, service excellent kah, atau soft skill atau hard skill deh minimal. Kita bagi dulu nih, hard skill atau soft skill. Kalau misalkan mau soft skill di bidang apa, kalau misalkan hard skill mau di bidang apa. Dan brandingnya jangan terlalu banyak teman-teman, fokusin dulu deh satu. Sampai teman-teman tuh dikenal, sampai brandingnya tuh udah oke. Oh, Miss Via, oh iya trainer public speaking itu ya. Sehingga orang-orang tuh kenal dengan kita bahwa ya kita tuh trainer public speaking gitu. Sesuai dengan apa yang kita inginkan teman-teman sekalian. Nah, lalu kemudian expertise ini pastikan juga memang dibutuhin oleh banyak orang. Jangan sampai ya saya seneng deh ini membahas tentang materi manajemen waktu gitu kan. Manajemen waktu untuk anak-anak remaja gitu. Tapi ternyata anak-anak remaja yang nggak menganggap bahwa itu penting untuk manajemen waktu. Sehingga ketika teman-teman menjual tentang manajemen waktu untuk anak remaja, ternyata mereka nggak tertarik dan teman-temannya nggak akan ada panggung untuk bicara sebagai seorang trainer maupun speaker gitu teman-teman sekalian. Nah, kemudian kalau sudah dapat nih untuk komunikasi yang oke, public speaking yang oke, kemudian expertise-nya ada dan expertise-nya ternyata memang dibutuhin oleh banyak orang, pasaran juga banyak gitu. Lalu poin berikutnya adalah teman-teman harus memiliki kredensial sebagai seorang trainer gitu kan, sebagai seorang speaker gitu. Karena nggak bisa dong kita bicara di depan panggung tapi kita nggak ada kredensial gitu. Misalkan saya kan membahas ataupun mengajarkan tentang public speaking. So, saya sertifikasi public speakingnya banyak teman-teman. Sertifikasi dari kementerian, sertifikasi dari berbagai lembaga, sertifikasi coach, dan sebagainya. Nah, sertifikasi ataupun kredensial ini
teman-teman tinggal pilih, teman-teman ini bakal ngambil sertifikasi apa ya, yang intinya sih sesuai dengan materi yang ingin teman-teman sampaikan. Minimal teman-teman dapat sertifikasi coach kah, atau sertifikasi seperti saya itu sertifikasi public speaker dari BNSP misalkan, atau misalkan saya ingin mengajar di kementerian, mengajar di kesehatan, itu saya dapat sertifikasi tenaga pengajar program kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Memang ini butuh modal yang cukup banyak gitu teman-teman, sehingga ya nggak masalah, ini kan modal ketika teman-teman ingin menjadi seorang trainer maupun speaker, dan ini itu ibaratnya ijazah gitu kan ya, ibaratnya ya kartu SIM mungkin ya bisa dibilang ya. Jadi memang terkadang banyak gitu orang-orang yang minta, aku mau Miss Via ngisi gitu di perusahaan saya gitu, tapi mereka minta sertifikasinya mana gitu kan, kredensial lah ya ibaratnya teman-teman gitu ngelamar kerja di sebuah perusahaan dan mereka minta ijazah dan juga sertifikat teman-teman. Nah, itulah yang kredensialnya. So, pastikan teman-teman sekalian sekarang nih mulai pikirin apa ya sertifikasi yang bisa saya ambil yang sesuai dengan expertise saya, sesuai dengan materi branding saya gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu teman-teman pastikan adalah teman-teman itu perlu punya koneksi yang luas. Koneksi yang luas. Kalau misalkan bisa nih, kayak misalkan saya dulu kan teman-teman Facebook, Instagram, LinkedIn itu adalah teman-teman saya SMA, teman-teman saya kuliah, tapi semenjak saya menjadi seorang trainer, saya ubah semua lingkungan saya, teman-teman. Meskipun saya bilang, aduh saya nggak punya teman lagi ya, mungkin karena sembari kita menjadi seorang dewasa gitu kan ya, yang namanya teman itu akan semakin berkurang dan mengikuti dengan ya lingkungan kita aja. So, sekarang itu teman-teman saya di semua platform media sosial adalah seorang trainer. Nah, itu perlu banget teman-teman sekalian. Teman-teman perlu untuk membuat koneksi seluas-luasnya, memperkenalkan diri ke banyak orang, sehingga orang-orang tuh kenal dengan kita, sehingga orang-orang tuh tahu terhadap diri kita, dan kita menjadi top of mind mereka. Oh, Miss Via, seorang trainer public speaking. Sehingga ketika saya butuh untuk training public speaking, maka saya akan undang Miss Via gitu. Koneksi teman-teman perlu luas, dan koneksinya pastikan ya lingkungan teman-teman adalah seorang trainer, lingkungan teman-teman adalah seorang speaker, lingkungan teman-teman adalah seorang yang kira-kira ya teman kita di training, trainer maupun klien kita gitu. Nah, kemudian teman-teman nih kalau misalkan aduh saya nggak, ini saya bingung nih memulainya, apakah saya buat provider sendiri gitu kah, atau konsultan sendiri, atau saya gabung dengan orang lain, provider ataupun konsultan, bebas teman-teman sekalian. Kalau misalkan teman-teman cukup punya SDM atau SDM yang cukup, modal juga yang cukup untuk membuat konsultan sendiri ataupun provider sendiri, silahkan. Tapi kalau misalkan belum nih, kayaknya saya mau fokusin dulu nih modal saya untuk kredensial dulu, ya silahkan teman-teman, silahkan gabung dengan konsultan dan juga provider. Ketika teman-teman koneksinya sudah luas, ya banyak pasti yang mau menerima kita sebagai trainer di perusahaan mereka gitu. Nah, itu tadi teman-teman 4 tips yang perlu teman-teman lakukan untuk menjadi seorang speaker maupun trainer. Ini peluangnya cukup besar gitu buat teman-teman sekalian, karena ya ketika 4 hal ini teman-teman sudah miliki gitu ya, akan lebih memudahkan teman-teman sekalian, tinggal nanti ditambahkan jam terbangnya. So, jawabannya seberapa besar peluang kita menjadi seorang speaker maupun trainer, itu peluangnya besar sekali. Bahkan itu diprediksi trainer itu, dunia training itu akan terus meningkat gitu kan. Nah, peluangnya besar, tinggal teman-teman jadi pribadi yang komunikasinya oke, teman-teman menjadi seorang yang humble, yang koneksinya luas gitu, teman-teman cemplungin diri teman-teman secara full ke dalam dunia training, dan perbanyak dulu deh jam terbangnya, jangan langsung mematok diri, saya sekali ngisi gitu 1 jamnya saya dibayar 5 juta gitu. Baru juga kita ngisi di berbagai 1-2 perusahaan, tapi tiba-tiba udah minta gitu kan, udah kasih price list ke mereka. Jangan seperti itu dulu. Intinya teman-teman perlu jam terbang dibanyakin, kredensial pun dibanyakin gitu. Kemudian ya baru deh nanti untuk harga tarif yang udah bisa kita sampaikan ketika memang kita udah expert banget nih di bidangnya. So, jangan langsung tetapin tarif deh, yang penting teman-teman perlu branding dulu, dan juga teman-teman perlu ningkatin jam terbang. So, buat teman-teman sekalian yang ingin menjadi seorang trainer maupun menjadi seorang speaker ataupun motivator nih, kalau motivator teman-teman perlu sebuah pengalaman yang dijual gitu kan, pengalaman diri teman-teman atau orang lain, tapi memang lebih berdampak adalah pengalaman pribadi gitu. Intinya kemampuan public speaking dan komunikasi itu menjadi number 1 gitu. Setelah itu akan kredensial, expertise, dan koneksi. So, teman-teman
teman-teman sekalian, semoga yang nonton video ini saya doakan cepat untuk menjadi seorang speaker dan trainer dan bisa secara profesional cemplungin dirinya menjadi seorang profesional trainer maupun speaker ataupun motivator. Kita berjumpa lagi di video berikutnya tentunya di dalam channel Miss Via di program Quick Tips by Miss Via. Bye!